Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Endah Panutup, nomor absen 9, kelas 12 OTKP 2, SMK Negeri 1 Depok, Sleman, Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan mengenai materi Google Trends. Pengertian Google Trends. Google Trends merupakan grafik statistik pencarian web yang menampilkan popularitas topik pencarian pada kurun waktu tertentu. Hasil dapat ditampilkan menurut kota, wilayah, atau bahasa. Berita-berita terkait topik yang menjadi tren juga ditampilkan di sini. Dengan aplikasi ini, pengguna bisa membandingkan topik-topik favoritnya dengan topik-topik yang diminati di seluruh dunia. Google Trends juga akan menampilkan seberapa sering suatu topik muncul di Google News dan di kawasan mana topik tersebut paling banyak dicari. Pengertian lainnya yaitu Google Trends merupakan visualisasi yang menyajikan data maupun tren untuk menemukan apa yang sedang tren pada saat ini. Dengan begitu, akan membuka wawasan maupun pengetahuan terhadap tren yang sedang terjadi dan dapat memberikan inspirasi bagi blogger dalam menentukan pembahasan dalam blog maupun website. Fungsi dan manfaat Google Trends. Yang pertama yaitu untuk melihat popularitas sebuah topik dalam kurun waktu tertentu. Dengan melihat topik yang terpopuler di mesin pencarian, Google akan berguna bagi para blogger dalam membuat konten agar dapat meningkatkan pengunjung situs atau blog. Yang kedua yaitu penentuan target. Dengan menggunakan Google Trends, pengguna bisa mengetahui sasaran pengunjung yang sedang viral terhadap suatu pembahasan. Melalui layanan Google ini, pengunjung dapat melihat statistik area kota, wilayah, bahkan bahasa yang dapat digunakan sebagai penggunaan sasaran pembahasan dalam blog. Yang ketiga yaitu bahan perbandingan. Melalui Google Trends, pengunjung dapat membandingkan topik yang akan dibahas dengan topik-topik yang diminati di seluruh dunia. Google Trends Compare ini sangat berguna bagi para startup, marketer, maupun blogger. Yang keempat yaitu melihat frekuensis. Google Trends dapat mengetahui tingkat keseringan suatu topik muncul di mesin pencarian atau Google News, serta wilayah yang paling banyak membutuhkan topik tersebut. Melalui tingkat frekuensi ini, seorang marketer ataupun startup dapat menentukan sasaran promosi terhadap produk maupun layanan yang akan dipasarkan di suatu wilayah. Yang kelima yaitu kata kunci atau keyword. Bagi para blogger, kata kunci sangatlah penting, terutama bagi mereka yang berlomba-lomba untuk menjadikan topik blognya berada pada peringkat 1 di mesin pencarian Google. Yang terakhir yaitu penentuan topik. Dengan menggunakan Google Trends, pembuat konten blog akan sangat tertolong untuk menentukan topik pembahasan yang bagus. Cara menggunakan Google Trends untuk riset kata kunci atau keywords. Contoh kasusnya yaitu, Anda adalah seorang blogger yang sedang ingin membuat sebuah topik untuk blog. Kebetulan, konten dari blog Anda adalah tentang cara mendaftar Google AdSense. Pada saat ini, Anda belum mengetahui kira-kira topik tentang cara daftar Google AdSense seperti apa yang paling banyak dicari oleh pengunjung. Untuk menjawab rasa penasaran Anda terkait topik langkah dalam mendaftar Google AdSense, maka silahkan Anda langsung menuju ke laman yang tertera pada PPT berikut. Pada tampilan Google Trends Explore, akan ada beberapa informasi yang dapat Anda gunakan untuk riset kata kunci, wilayah, dan sebagainya. Kriteria pencarian untuk bagian kriteria ini dapat Anda gunakan sebagai awal pencarian informasi yang Anda butuhkan. Langkah-langkah menggunakan Google Trends untuk riset kata kunci atau keywords.
Yang pertama yaitu add a search term. Pada kotak ini, Anda dapat memasukkan topik yang akan Anda cari untuk melihat maupun membandingkan popularitas pembahasan tersebut. Misalkan Anda ingin mengetahui tren dari cara mendaftar Google AdSense, maka masukkan kalimat tersebut pada kolom ini, dan apabila Anda berniat membandingkan topik cara daftar Google AdSense dengan topik lain, Anda hanya butuh menulis topik lain pada kolom compare. Yang kedua yaitu worldwide. Di sini, Anda dapat memilih negara yang akan Anda jadikan sasaran untuk melihat trending topik. Yang ketiga yaitu past 12 month. Di sini, Anda dapat memilih periode atau waktu yang akan Anda gunakan untuk melihat popularitas dari topik yang telah Anda tentukan tadi. Yang keempat yaitu all categories. Pada all categories, Anda dapat menentukan kategori yang akan Anda gunakan sebagai pengelompokan topik Anda. Jika Anda tidak mengetahui kategori yang akan Anda gunakan, silahkan gunakan all kategori saja. Selanjutnya yaitu web search. Di sini Anda dapat menentukan jenis pencarian Anda. Di web search, Anda dapat memilih seperti contohnya image search atau pencarian gambar, news search atau berita, Google Shopping, dan YouTube search atau pencarian YouTube. Selanjutnya yaitu informasi interest by subregion. Di sini Anda akan mendapatkan grafik serta informasi subregion maupun wilayah yang banyak mencari topik yang Anda buat tadi. Yang terakhir yaitu relate topic and relate queries. Pada tampilan ini, Anda akan melihat topik-topik serta queries yang terkait dengan cara mendaftar Google AdSense. Jika kita melihat kembali mengenai kasus yang kita bahas saat ini. Kesimpulan dari pengertian cara menggunakan Google Trends untuk riset kata kunci atau keywords yaitu, setelah Anda mencermati informasi terkait yang Anda butuhkan dengan menggunakan Google Trends untuk mencari keyword atau kata kunci, dan apabila Anda akan membuat sebuah artikel dari topik yang telah Anda dapatkan dan telah Anda tentukan berdasarkan analisa pada topik yang terpopuler di mesin pencarian Google, maka langkah selanjutnya adalah mengembangkan kata kunci tersebut. Dalam pengembangan kata kunci tersebut, Anda dapat menggunakan layanan Google lainnya, yaitu Google Keyword Planner. Lima cara menggunakan Google Trends untuk riset pasar sebelum memulai bisnis. Riset pasar merupakan hal yang paling penting ketika kamu akan memulai bisnis. Riset pasar yang baik harus berdasarkan kenyataan yang terjadi di lingkungan, sehingga dapat membantu menyukseskan bisnismu. Di zaman yang serba digital ini, riset pasar tentunya dapat dilakukan dengan mudah dan dengan metode yang sederhana. Salah satunya dengan menggunakan Google Trends. Lima cara menggunakan Google Trends untuk riset pasar sebelum memulai bisnis. Yang pertama yaitu buka laman Google Trends. Anda buka laman Google Trends melalui search engine Google dan mengubah settingan negara di pojok kanan atas yang sesuai dengan negara Anda, misalnya Indonesia. Yang kedua yaitu cari keyword yang akan Anda gunakan untuk riset. Cari keyword yang menggambarkan produk atau hal yang akan kamu riset. Misalnya kamu ingin membuka bisnis dengan menjual produk fashion yaitu celana jeans, maka kamu bisa mengetikkan keyword tersebut pada kolom Enter a Search Term of Topic dan klik tombol Enter. Yang ketiga yaitu menganalisis grafik Google Trends. Pada tahap ini, kamu bisa melihat kenaikan dari penurunan grafik dari keyword yang dicari, misalnya celana jeans. Lalu kamu dapat memperkirakan apakah keyword tersebut memiliki prospek yang tinggi jika dijadikan bisnis. Langkah selanjutnya yaitu menganalisis minat berdasarkan daerah. Selain melihat grafik secara general, kamu juga bisa melihat minat masyarakat terhadap keyword yang dicari berupa celana jeans
Misal Nusa Tenggara Timur memiliki minat yang paling tinggi terhadap keyword yang dicari, maka dari hasil informasi ini, kamu bisa memperluas pasarmu dan memperbanyak produk yang dijual sampai ke daerah tersebut, serta memasang iklan yang dapat dijangkau oleh daerah-daerah yang lebih jauh lagi. Langkah selanjutnya yaitu melakukan perbandingan dengan keyword lain. Kamu bisa membandingkan keyword yang sebelumnya kamu cari dengan keyword lain yang sejenis menggunakan fitur compare. Hal ini berfungsi agar kamu mengetahui bagaimana performa keyword yang kamu cari dibandingkan dengan keyword lain. Misalnya ketika keyword celana jeans dibandingkan dengan rok jeans, ternyata grafik tersebut menunjukkan bahwa celana jeans memiliki grafik yang lebih baik daripada rok jeans, sehingga kamu dapat memutuskan salah satu keyword yang lebih baik untuk dijadikan bisnismu. Berikut merupakan gambar terkait penggunaan Google Trends untuk riset pasar sebelum memulai bisnis. Link video YouTube penggunaan Google Trends dalam pemasaran. Jika Anda ingin menonton YouTube pada link tersebut, silahkan klik pada tombol description box di bawah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.